contoh dari analisis karya seni. Ibu punya dua lukisan. Yang pertama, kita sebut aja lukisan A. Yang kedua lukisan B. Oke. Nah, lukisan A ini dibuat oleh Raden Saleh dengan diberi judul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Yang kedua, lukisan B dilukis oleh orang Belanda bernama Nicolaas Pieneman, diberi judul Penyerahan Pangeran Diponegoro. Sebenarnya kedua lukisan ini memiliki tema yang sama, yaitu menggambarkan atau melukiskan peristiwa di 28 Maret 1830. Nah, kalian pasti udah pernah belajar dong, ada apa sih di 28 Maret 1830 itu? Di 28 Maret 1830 itu adalah hari di mana Pangeran Diponegoro bahasanya tuh dijebak oleh Belanda, kolonial Belanda. Pada saat itu di bawah kepemimpinan Jenderal de Kock, yang dimana jadi Pangeran Diponegoro itu kan sangat memberikan perjuangan yang sangat berarti karena bisa dapat menyatukan kaum santri, kaum bangsawan gitu, untuk bersatu melawan Belanda, sehingga sangat Belanda itu sangat kerepotan dengan atau kesulitan dengan perlawanan yang diberikan oleh Pangeran Diponegoro. Sehingga tadi pada 28 Maret 1830 Pangeran Diponegoro itu dihubungi oleh Belanda bahwa ayo kita berunding yuk, kita berunding bagaimana bernegosiasi untuk meraih kesepakatan bersama. Tapi pada kenyataannya Pangeran Diponegoro itu dijebak. Jadi di sana itu Pangeran Diponegoro itu udah ditangkap, langsung udah banyak orang Belanda, banyak yang akan langsung menangkap dan akhirnya mengasingkan Pangeran Diponegoro keluar pulau gitu. Nah, kejadian tersebut dilukis oleh, sebenarnya yang pertama melukis itu adalah Nicolaas Pieneman, yaitu adalah orang Belanda, pelukis Belanda yang dipekerjakan oleh Belanda, yaitu dipekerjakan oleh tadi Jenderal de Kock. Lukisan ini dibuat selesai pada tahun 1835, 5 tahun setelah kejadian tersebut. Lalu kalian bisa lihat lukisan yang satu lagi, lukisan A, yaitu yang dibuat oleh Raden Saleh, yang dibuat berarti 27 tahun kemudian oleh Raden Saleh, menggambarkan sebagai bentuk penggambaran lain dari yang diberikan oleh Nicolaas Pieneman. Sekarang kita perhatikan dulu. Oke, apa perbedaannya kita lihat ya? Sudah lebih jelas ya. Pertama, ibu ingin ulas dulu dari lukisan Nicolaas Pieneman, di mana lukisan Nicolaas Pieneman ini diambil dari sisi kiri gedung. Ini gedung yang sama, oke, gedung yang sama. Nicolaas Pieneman mengambil dari sisi kiri, sehingga bendera Belanda itu terlihat. Oke, itu satu. Karena bendera Belanda ini ada di sisi kanan ya, bendera Belanda terlihat berkibar, oke. Terus yang kedua, sosok Pangeran Diponegoro. Ini sosok Pangeran Diponegoro, ini juga sama ya, sosok Pangeran Diponegoro. Apa perbedaannya? Di sini Pangeran Diponegoro, lihat dari pertama ekspresinya. Oke, ekspresi dari Pangeran Diponegoro itu seperti seolah pasrah atau menyerah gitu setelah ditangkap oleh Belanda, itu seolah pasrah dan menyerah. Dan kalian lihat di tangga ini, mungkin kelihatan nggak tangganya? Di tangga ini, Pangeran Diponegoro berdiri di tangga yang di bawah ya, beda satu tangga dengan ini Jenderal de Kock, beda satu tangga. Oke, di mana Pangeran Diponegoro ini seolah-olah gitu, levelnya tuh di bawah Jenderal de Kock gitu, levelnya tuh di bawah Jenderal Belanda gitu. Jadi makanya digambarkan satu tangga, beda satu tangga. Terus apa lagi? Ini kalian lihat juga wajah para pengikut Pangeran Diponegoro tuh kayak sedih, menyerah, gitu, pasrah dan memohon gitu kepada Belanda. Kita bandingkan sekarang dengan lukisan dari
Raden Saleh yang merupakan pelukis atau seniman dari Indonesia. Jadi meskipun beliau sempat belajar di Belanda, tapi beliau itu memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi sehingga membuat lukisan yang merupakan kontradiksi dari lukisan yang pertama, yaitu lukisan dari Nicolas Pieneman. Nah, kita lihat lukisannya Raden Saleh. Oke, sama ya, Pangeran Diponegoro, ini juga terjadi Pangeran Diponegoro. Lihat ekspresi Pangeran Diponegoro itu kayak menantang, kayak marah, dan kayak menahan amarah, menahan kekecewaan gitu. Ada ekspresi perlawanan. Terus berdiri di anak tangga yang sama. Oke, berdiri di anak tangga yang sama artinya menunjukkan bahwa Indonesia dan Belanda setara. Pangeran Diponegoro dan jenderal itu sebenarnya adalah setara. Terus kalian juga bisa lihat dari tatapan dari pendukung Pangeran Diponegoro, pengikut Pangeran Diponegoro, itu kayak marah juga, sama kayak menahan kekecewaan dan tidak patah semangat. Jadi kayak nggak nunduk lesu, tapi masih kayak oke, Pangeran Diponegoro sekarang ditangkap dan diasingkan, tapi mereka masih berusaha untuk mempertahankan semangat juang. Jadi ada nggak menyerah begitu aja gitu. Dan itu kalian dari kedua lukisan ini, lukisan yang sama, maksudnya lukisan yang menggambarkan momen yang sama, tapi memberikan makna atau interpretasi yang berbeda gitu. Oke, jadi rangkumannya adalah nih, kayak tadi lukisan pertama yang dibuat oleh Raden Saleh diberi judul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan kedua itu diberi judul Penyerahan Pangeran Diponegoro. Sebenarnya sama-sama jenis lukis, temanya sama-sama menggambarkan peristiwa di 28 Maret 1830. Tapi memiliki fungsi yang beda, karena yang pertama dilukis oleh orang Indonesia, yang kedua dilukis oleh orang Belanda. Yang pertama, fungsi satu, diduga sebagai yang dilukis oleh Raden Saleh ya, diduga sebagai bentuk perlawanan atau bantahan terhadap lukisan Nicolas Pieneman. Jadi kan Raden Saleh itu adalah seniman yang sangat berbakat dan dia sampai sekolah di Belanda pada saat itu gitu. Kemungkinan diduga itu dia melihat lukisan Nicolas Pieneman yang dia tahu bahwa kenyataannya Pangeran Diponegoro itu nggak mungkin selemah yang digambarkan oleh Nicolas Pieneman. Jadi dia memberikan interpretasi yang lain gitu, bahwa Pangeran Diponegoro itu adalah sosok yang kuat, sosok pemimpin yang hebat, dan juga meskipun sudah ditangkap pada saat itu dan akan diasingkan, Pangeran Diponegoro juga lebih tetap punya rasa nasionalis dan tetap rasa perlawanan gitu terhadap Belanda, tidak langsung menyerah. Yang kedua, fungsinya untuk menunjukkan rasa nasionalis. Nah, yang selanjutnya kalau dilihat dari fungsi dari lukisan yang ditulis oleh Nicolas Pieneman gitu, ditugaskan untuk mendokumentasikan momen 28 Maret 1830. Jadi memang ditugaskan oleh Belanda gitu, dan dia melukis dari sudut pandang warga negara Belanda. Oke, lukisan pertama tadi dikaryakan atau dilukis oleh Raden Saleh, dan yang kedua dilukis oleh Nicolas Pieneman. Perbedaannya tadi, yang pertama Pangeran Diponegoro ekspresinya ya beda ya. Kalau di lukisannya Raden Saleh, Pangeran Diponegoro itu marah gitu ya, atau tegas gitu. Di Nicolas Pieneman menggambarkan Pangeran Diponegoro itu dengan wajah lesu dan pasrah. Terus yang kedua dari sudut lukisan ya tadi ya, yang satu dilukis dari sudut kanan gedung sehingga bendera Belanda tidak terlihat, yang satu lagi dilukis dari sudut kiri gedung sehingga seolah-olah bendera Belanda terlihat berkibar. Yang ketiga, posisi tangga tadi. Kalau di lukisannya Raden Saleh, Belanda berdiri di tingkat pada tangga yang sama dengan Pangeran Diponegoro. Di yang ketiga, di lukisannya Nicolas Pieneman, Belanda itu berdiri pada tingkat yang berbeda atau lebih tinggi dari Pangeran Diponegoro. Yang keempat, pendukung Pangeran Diponegoro itu tampak menahan amarah gitu, kayak menahan kekecewaan mereka gitu. Sedangkan kalau di lukisan Nicolas Pieneman, pendukung Pangeran Diponegoro tampak mengiba-iba pada Belanda. Oke. Nah, segitu penjelasan dari Ibu. Semoga kalian semua dapat paham bahwa
setiap karya seni itu kalian harus pahami dulu maknanya. Setiap kalian melihat sebuah karya seni itu, kalian cari nilai estetiknya. Kalian pahami apa sih makna dan fungsi yang ingin diraih dari pelukis atau pembuat karya tersebut gitu. Apa sih yang ingin disampaikan oleh, pesan apa yang ingin disampaikan oleh pelukis atau pembuat karya seni kepada masyarakat atau kepada kita sebagai penonton atau penikmat seni. Oke, segitu saja dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.